Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Anas dan Ibu Anita. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, perkenalkan Ibu, saya Mulyanto selaku pengamat praktik kucing yang nanti akan dilakukan oleh Ibu Anas selaku coach dan kepada Ibu Anita selaku kucing. Di sini saya akan mengamati praktik kucing dan berikut penelitian percakapan kucing berdasarkan algoritma, yaitu tujuan, identifikasi, dan rencana aksi, tanggung jawab. Apakah percakapan kucing nanti sudah sesuai algoritma atau belum? Itu ya Bu Anas, Bu Anita. Yap. Sebelum kucing yang dilakukan, izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Ibu Anas selaku coach. Yang pertama, kompetensi kucing apa yang ingin Ibu kembangkan Ya, Pak. dalam percakapan kucing nanti? Yang ingin saya kembangkan itu kompetensi kehadiran penuh Pak. Kemudian bisa mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa memancing coach untuk bisa mengutarakan atau memberikan solusi untuk diri sendiri. Kemudian Bu Anas, yang kedua, bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dalam percakapan kucing kali ini Bu Anas? Ya, saya ingin kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Yang terakhir, apa indikatornya ketercapaian dari tujuan pengembangan yang dilakukan? Jika saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot berupa pertanyaan yang terbuka, itu dapat memberdayakan coach dalam memunculkan ide-ide serta menemukan solusi sendiri untuk permasalahannya. Terima kasih untuk apresiasi. Nanti silakan dilanjutkan kucing. Nanti saya akan beri komentar ketika sudah selesai. Monggo dipersilakan. Kita mulai ya Bu Anita. Selamat siang Bu Anas. Selamat siang Bu Anita. Ada yang bisa dibantu? Begini Bu, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Oke, baik. Apa yang mau Ibu ceritakan? Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas dari saya itu hanya sekitar 50% Bu. Ada beberapa anak itu yang beralasan tidak mengerjakan tugas Bu. Oke, jadi apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini tentang antusiasme murid yang saya ajar Bu. Oke, jadi permasalahannya itu tentang antusiasme siswa yang menurun ya Bu ya? Iya. Oke, kalau begitu berapa persen kira-kira anak yang masih terlihat aktif dalam pembelajaran Ibu? Sekitar 50-60% Bu. Oh, jadi sekitar separuh lebih ya Bu ya kira-kira. Lalu dengan melihat realita tersebut, hal apa yang membuat murid-murid itu kira-kira kok kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau saya ingat kembali itu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran itu sepertinya pembelajaran saya itu terlalu monoton Bu. Saya itu terlalu dominan berbicara dan kemudian kurangnya penggunaan media pembelajaran yang menarik saat pelajaran. Oh begitu. Mungkin bisa benar apa yang dikatakan Ibu bahwa pembelajaran yang monoton itu bisa menurunkan antusiasme siswa. Nah, karena Ibu kan menginginkan siswa itu jadi semakin semangat nih, jadi semakin antusias. Lalu kira-kira apa saja yang bisa membuat murid itu semakin semangat gitu dalam belajar? Menurut saya, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, tidak monoton dan juga menantang bagi murid-murid saya itu. Pendapat saya, kita sebagai orang dewasa aja nih kalau kita itu ikut seminar itu kan kalau kegiatannya menarik pasti juga antusias Bu mengikutinya. Lalu menurut pendapat Ibu, apa yang bisa membuat kegiatan itu tuh asik dan tidak bosan? Menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid-murid Bu. Kemudian juga adanya ice breaking. Kemudian kita juga harus sering menggunakan
variasi media atau permainan edukatif supaya pembelajaran itu terlihat menarik bagi murid-murid saya, Bu. Oke, saya setuju Bu sama itu. Anak-anak pasti ya akan menyukai hal tersebut. Lalu tentang tugas tadi yang Bu Anita ceritakan, itu kira-kira apa ya Bu penyebabnya sehingga kok menjadi kurang antusias gitu siswa dalam mengerjakan? Kemungkinan mungkin karena tugas saya itu terlalu banyak menulisnya, Bu. Dan mereka itu sepertinya menginginkan tugas-tugas itu dengan model-model lain yang dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang bervariatif, Bu. Oke, kalau begitu Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas kalau boleh tahu? Saya itu biasanya menggunakan textbook atau buku-buku cerita yang ada di perpustakaan. Kemudian untuk tugas lainnya itu biasanya saya menyuruh murid-murid saya itu menulis dari papan tulis, Bu. Oke, sebenarnya kalau menggunakan buku cerita, buku teks itu kan juga nggak salah ya Bu ya, kan kita juga membutuhkan hal tersebut untuk meningkatkan kemampuan anak dalam membaca, menulis. Tapi kalau mungkin kalau itu sering dilakukan kan juga bisa membuat anak itu jenuh, bosan. Oh ya, menurut Ibu adakah sumber belajar lain selain itu tadi, Bu? Iya, Bu, sepertinya itu ada. Kalau melihat dengan realita yang sekarang itu, saya memahami bahwa anak-anak itu menginginkan hal-hal lain yang baru dan kekinian, Bu. Untuk sumber belajar itu saya pikir banyak ya, Bu. Sumber belajar itu seperti video dari YouTube, kemudian menggunakan narasumber dari orang tua atau juga orang-orang terdekat, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren, Bu, seperti TikTok atau Reels di IG itu, Bu, biar mereka itu lebih menarik lagi untuk belajar. Ya, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar tadi, pasti juga akan membuat murid-murid itu antusias gitu. Oke, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran itu yang mengasihkan, Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tadi seperti dari YouTube, kemudian menggunakan TikTok. Kemudian yang kedua itu saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian saya juga akan memberikan tugas yang bervariatif juga. Bentuk tugas itu sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Bu. Istilahnya itu saya akan mencoba melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid-murid itu tidak terkesan dipaksa, Bu, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas yang saya berikan. Misalnya menggunakan bentuk gambar, kemudian video atau bentuk-bentuk narasi lainnya, Bu. Bagus sekali itu rencananya Bu Anita. Dan itu jika memang benar itu terlaksana, itu Ibu secara tidak langsung kan sudah melakukan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar siswa. Ya, mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Ya. Oke, lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen itu tetap konsisten membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Bu. Kemudian menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar, Bu. Saya juga akan menambahkan wawasan metode pembelajaran yang bervariasi dan media yang menarik dengan mengikuti webinar atau kelompok belajar yang ada di BMM itu, Bu, misalnya. Oke, sip. Saya sangat mendukung komitmen Bu Anita. Konsisten itu memang sangat diperlukan ya apabila kalau kita ingin melakukan suatu perubahan. Lalu rencananya kira-kira kapan akan mulai dilakukan? Saya akan melaksanakan sekitar seminggu lagi, Bu, saat bab materi baru itu, agar saya tuh juga bisa mempersiapkan diri sebelumnya, Bu. Mantap. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar nih Bu Anita, sesuai harapan dan selalu semangat untuk berkarya. Amin, Bu. Terima kasih, Bu Anas, atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa semakin semangat untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Amin. Sama-sama Bu Anita. Terima kasih, Bu Anas. Selamat siang. Selamat siang. Oke, terima kasih kepada Ibu Anastasia Liatara Tuban dan Ibu Anita Tasyanising atas pertimbangannya. Selanjutnya, saya mengajukan pertanyaan kembali kepada Ibu Anastasia selaku coach. Apa yang sudah Ibu lakukan
sebagai coach pada saat melakukan kucing yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Iya. Pada percakapan coaching tadi saya sudah berusaha menghadirkan diri saya secara penuh Pak, dan mendengarkan dengan aktif apa yang sudah disampaikan oleh Bu Anita, serta mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Dan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi sudah berupa pertanyaan yang terbuka, tidak ada judgement, dan mampu memberdayakan coaching dengan maksimal untuk memaksimalkan potensinya menemukan solusi atas permasalahan. Baik Bu Anastasia, berdasarkan pengamatan saya tadi, percakapan kucing sudah dilakukan berdasarkan alur cerita. Pada awal percakapan tadi, tujuan percakapan kucing sudah terlihat jelas. Selanjutnya pada tahapan identifikasi dan rencana aksi tadi, Bu Anastasia sudah mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan pertanyaan terbuka kepada Ibu Anita selaku kunci tentang ukuran keberhasilan program kegiatan. Hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan di dalam program, hal-hal yang sudah ada dan bisa membantu keberhasilan program serta dukungan yang dibutuhkan. Kemudian pertanyaan bobot yang diajukan Bu Anastasia ini dapat memunculkan ide-ide baru kepada Bu Anita dalam persiapan kegiatan ini. Pada tahap tanggung jawab, Ibu tadi sudah membuat kesepakatan dengan kunci terkait waktu untuk melakukan sesi refleksi setelah program dilaksanakan. Selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Anastasia kembangkan berdasarkan hasil kucing tadi? Ya, baik Pak. Yang ingin saya kembangkan itu kompetensi mendengarkan aktif, karena saya ingin bisa melatih fokus saya terhadap apa yang dikatakan oleh coach dan memahami keseluruhan makna yang disampaikan oleh coach dan menghindari ini Pak, asumsi, pelabelan atau penilaian terhadap coach dengan situasi yang sudah dihadapi. Begitu Pak. Baik Bu Anastasia, Ibu Anita, atas praktik coaching yang kali ini, mohon maaf atas kekurangan dalam pengamatan yang saya lakukan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Mul dan Bu Anas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Anita Cahyanese selaku pengamat praktik coaching yang nanti akan dilakukan oleh Pak Mul selaku coach kepada Bu Anas selaku coach. Di sini saya akan mengamati praktek coaching dengan rubrik penilaian percakapan coaching berdasarkan alur TERTA, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Apakah percakapan coaching nanti sudah sesuai alur TERTA atau belum? Begitu ya Pak Mul. Sebelum praktek coaching dilakukan, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Mul selaku coach. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Mul kembangkan dalam percakapan nanti? Terima kasih Ibu Anita sebagai observer. Kompetensi yang akan saya terapkan adalah kehadiran penuh, yaitu mendengarkan aktif, kemudian kita mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kunci saya. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dalam percakapan coaching ini? Kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot sehingga tidak keluar dari unsur apa yang digali dari kunci dan nantinya akan menjadi pembelajaran bagi semua. Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Baik Ibu, jika saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot berupa pertanyaan terbuka yang dapat memberdayakan kunci dalam menentukan ide-ide serta menemukan solusi sendiri atas permasalahannya yang dihadapi oleh kunci. Terima kasih Pak Mul dan Bu Anas. Monggo sekarang silakan praktik coachingnya. Oke, terima kasih. Terima kasih yang sudah diberikan oleh Ibu Observer. Assalamualaikum Ibu Anas, apa kabar? Sehat-sehat semua? Waalaikumsalam Pak. Ya alhamdulillah Pak, sehat baik.
Syukurlah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati Bu Anas ini kok tidak bersemangat, tidak bersemangat dan seserius biasanya. Maaf kalau boleh tahu kira-kira apakah ada permasalahan? Iya, emang itu Pak. Oh, iya. Sebenarnya Oh, saya ada sedikit masalah Pak, namun Iya. saya itu bingung gitu mau mengutarakan ke mana. Kira-kira apakah Pak Mul ada waktu? Saya mohon maaf, tapi Pak sebelumnya kalau Iya. seandainya saya mengganggu waktu atau kesibukannya Bapak. Tidak mengapa Bu Anas, insya Allah ada waktu Bu Anas dan jangan sungkan. Ibu tidak mengganggu kok, monggo silakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini tuh belakangan ini ya, Ya. saya tuh kayak merasa tidak nyaman gitu, pikiran saya tuh nggak bisa tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembelajaran kita? Ya, saya berharap akan mendapatkan ketenangan dan juga merasa lega gitu setelah saya bisa menceritakan permasalahan saya, keluh kesah saya kepada Bapak. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi Pak dari masalah yang akan saya ceritakan. Oke, ya semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu ya, amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahan yang seperti apa Ibu nanti silahkan diceritakan sejelas-jelasnya nanti agar bisa kita temukan solusi bersama dan menjadi alternatif terbaik untuk panjenengan di depan seperti itu. Ya, begini Pak Mo, jadi kemarin itu kan sekolah saya mengadakan supervisi kelas dan yang melaksanakan supervisi itu kan Bapak Bapak kepala sekolah, dan waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran Pak dari beliau. Oh gitu ya. Oke. Ya. Oh begitu ya. Tapi bagaimana bisa sih Bu? Lalu mosok seperti Bu Anas itu punya ditegur sih, wong dia Bu Anas kan rajin. Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Anas itu mendapat teguran tersebut seperti itu? Ya, kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak terlalu yang serius sih Pak. Oke. Jadi Bapak kepala itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oh. Maaf Bu Anas sebelumnya, kalau boleh tahu ya, proses belajar mengajar yang bagaimana sih Bu? Apakah Bu Anas ini dinilai kurang bisa mengelola atau bagaimana? Atau ada alasan lain seperti apa sehingga sampai kritik itu dilayangkan kepada Ibu Anas seperti itu? Iya Pak, jadi sepertinya beliau itu merasa keberatan waktu saya mengajar itu tidak memakai buku sama sekali. Oh. Iya, buku teks itu Pak, dari sumber baca dari Iya. buku. Loh, bukannya itu kalau kita belajar tanpa buku teks itu kan kita sebenarnya sih mendalami lah materi itu sehingga terkadang ini menurut saya sendiri kadangnya ini tidak harus pakai buku teks tapi kok Bu Kepala bisa bilang seperti itu. Kira-kira lalu bagaimana tanggapan Bu Anas terhadap respon dari Bu Kepala tersebut gitu loh? Iya. Saya sejujurnya juga menyampaikan kepada beliau Pak bahwa selama ini ketika saya mengajar saya menggunakan banyak sumber bisa Iya. dari buku referensi perpus Iya. dan lain sebagainya. Tapi bagi saya yang penting itu kan mengacu pada kurikulum Belum, ya Pak ya. iya. Ketika saya sampaikan seperti itu beliau Iya. akhirnya kurang. Oh begitu. Oh maaf, jadi kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu Anas lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar seperti itu? Seperti yang saya sampaikan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, kemudian menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan. Lalu mengapa Bu Anas tidak menggunakan buku teks itu loh? Kira-kira ada alasan lain atau bagaimana? Ya, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini tuh sudah cukup memudahkan gitu Pak Iya, bagi iya. para murid. Murid-murid juga kelihatannya tuh kayak semakin semangat, termotivasi, dan sejauh ini juga saya pun juga tetap mengacu pada kurikulum dan tidak yang melebar. Oh, iya, iya. Sebenarnya itu sudah bagus Bu. Kemudian, nah soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Bu Anas mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga beda-beda. Terus bagaimana itu?
Iya ya Pak. Betul juga itu Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Oh, Dan iya, iya. selama ini tuh menurut saya tuh ada beberapa Ah, siswa gitu Pak yang ah. belajarnya memang kurang maksimal. Kurang maksimal gitu ya. Nah, itu Bu pentingnya buku teks ya. Iya. Sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak Kepala kemarin adalah seperti itu, supaya Bu Anas lunas belajar dengan buku teks juga, sehingga yang disampaikan kepada murid itu ya benar-benar ada bukti fisiknya seperti itu. Ya, saya pikir juga ada benarnya Pak. Betul apa yang Bapak sampaikan. Iya iya iya. Jadi selanjutnya setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu Anas? Ya, terima kasih Pak. Terus terang saya merasa lebih nyaman dan ada pencerahan. Gitu. Oh. Tetapi nih masih ada sedikit yang mengganjal Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan Dimas juga kepikiran terus dengan masalah ini. Jadi pekerjaan itu jadi agak terlalai gitu gara-gara Oh, dengan iya, iya. pikiran dengan Oh iya iya, oh iya. iya, iya. Oh, ada masih yang mengganjal lah. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu itu merasa lebih sedikit resah itu loh, yang seperti yang ceritakan tadi itu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan gak nyaman itu karena Bapak Kepala Sekolah itu menyampaikan hal tersebut itu kepada rekan sejawat Oh. dan di forum umum gitu, Oh, Pak. gitu. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah gitu di kemudian hari. Oh. Iya iya iya. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan nih Bu Anas, yang membuat Bu Anas merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya. Oke. Karena Pak tidak menggunakan buku teks Ya. sebagai sumber belajar, dan ketika Pak Kepala tadi mensupervisi itu memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat Ibu Kepala merasa tersinggung. Kurang lebih seperti itu, lalu menyampaikannya kepada rekan sejawat di sekolah, mungkin sebagai pembelajaran guru yang lainnya seperti itu. Iya Pak, betul. Kira-kira saya nanti akan jadi bahan gunjingan nggak ya Pak pada rekan sejawat atau Iya. ya karena saya pastikan juga nggak nyaman tuh Pak berada di kantor. Oh iya iya. Jadi Bu Anas, kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Anas bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri aja. Jika nantinya misalnya loh ini ya, Bu Anas menjadi bahan bicara dan bukan kantor, Ibu berkata apa adanya saja kepada rekan sejawat. Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, biar tidak terjadi miskonsepsi gitu. Dan saya yakin pasti nanti rekan sejawat juga akan menyampaikan hal-hal positif kok kepada kita, sehingga menambah semangat guru untuk Dalam lebih mengaji. belajar lagi seperti itu. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya Pak ya. Iya. Ya amin. Ya, jadi selanjutnya Bu Anas, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Anas selanjutnya Ya. untuk kegiatan ini? Iya Pak, saya berniat untuk menemui Bapak Kepala Sekolah lagi dan untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi dari temuan di supervisi saya kemarin. Iya iya iya, sebuah rencana yang sangat bagus Bu Anas. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang ingin Ibu lakukan? Oke. Saya berencana bahwa ini saya juga akan menyampaikan kepada rekan sejawat Ya. Pak pada saat rapat dan juga akan meminta maaf juga kepada Bapak Kepala Sekolah maupun Ya. rekan sejawat. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya akan mulai menggunakan buku teks Iya. juga sebagai referensi, di samping meminta saran kepada kepala sekolah mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oke. Terus kemudian Bu Anas, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Oke. Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar yang akan saya gunakan. Dan mengenai sumber-sumber belajar, saya juga akan tetap terapkan yang sudah-sudah, karena siswa kan juga merasa nyaman Pak dengan cara yang sudah saya terapkan, Ya. sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid. Wah, luar biasa sekali Ibu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus sekali. Saya setuju dengan ide itu. Ya, alhamdulillah Pak, bersyukur. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya agak takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini, apalagi kan urusan sama atasan gitu ya Pak, takutnya nanti malah tambah melebar. Iya. Gitu. Iya. Alhamdulillah saya juga merasa senang Bu Anas, dan bersyukurlah Bu, pada akhirnya Ibu Anas sudah merasa lega, sudah merasa plong gitu. Terus dari yang sudah Ibu Anas rencanakan tadi, komitmen apa sih yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu
adakah batas deadline waktunya gitu mungkin? Ya. Baik Pak, untuk mengenai itu secepatnya akan saya eksekusi tatap muka ke depan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari atasan dari kepala sekolah. Ya. Secepatnya saya akan menghadap ke kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan menyampaikan kepada rekan sejawat. Kebetulan kan itu juga ada rapat. Ya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa kira-kira Bu Anas butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Ya, terkait masalah ini, saya juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serupun pada Kombel, Kembali ya. ya, sehingga barangkali kami bisa saling-saling mengingatkan. Gitu, Pak. Ya. Wah, ini ide yang bagus Bu Anas, luar biasa. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan Bu Anas, gitu ya. Ya Bu, dan Ibu kembali bekerja dengan suasana hati yang nyaman, tidak gundah-gundah lagi ya. Ya, amin amin Pak. Terima kasih banyak atas waktu dan semuanya Pak, baik saran maupun masukannya. Ya. Sekarang saya merasa lebih lega. Iya. Sehingga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk para murid kita Pak. Amin, sama-sama ya Bu Anas. Oke. Mohon maaf ya Pak, kebetulan saya ada janji dengan Pak Kepala Pengawas, jadi karena mau menyampaikan hasil kegiatan ANBK kemarin Pak, jadi saya mohon pamit dulu ya. Ya, silakan Bu Anas, monggo. Oke. Terima kasih. Oke Bu Anas. Baik Pak Mul, Bu Anas, berdasarkan pengamatan saya tadi, percakapan coaching ini sudah dilakukan berdasarkan alur Tirta. Pada awal percakapan tadi, tujuan percakapan coaching itu sudah terlihat jelas ya. Kemudian tahap identifikasi dan rencana aksi tadi juga sudah Pak Mul ajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan memberikan pertanyaan terbuka kepada Bu Anas selaku coach tentang ukuran keberhasilan program kegiatan ini tadi. Hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan dalam program, hal-hal yang sudah ada dan bisa membantu keberhasilan program serta dukungan yang dibutuhkan. Pertanyaan berbobot yang diajukan Pak Mul ini dapat memunculkan ide-ide baru dari Bu Anas dalam mempersiapkan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Pada tahap tanggung jawab, tadi Pak Mul sudah membuat kesepakatan dengan coach terkait waktu untuk melakukan sesi refleksi setelah program dilaksanakan. Nah, selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Mul kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Terima kasih Ibu Observator, saya bisa melihat kompetensi yaitu mendengarkan aktif Ibu. Kemudian sekarang saya ingin melatih fokus saya terhadap apa yang dikatakan oleh Puji dan memahami keseluruhan makna yang disampaikan oleh Puji dengan menghindari asumsi atau penilaian atau pelabelan terhadap Puji terhadap situasi yang dihadapinya. Mungkin seperti itu. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Mul, Bu Anas atas praktek coaching ini. Mohon maaf atas segala kekurangan saya selama melakukan pengamatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Anita dan juga Pak Mul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Anas. Perkenalkan, saya Anastasia selaku pengamat praktik coaching yang nanti akan dilakukan oleh Ibu Anita selaku coach ya Bu ya, dan kepada Pak Mulyanto selaku coaching. Siap. Di sini saya akan mengamati praktek coaching dengan rubrik penilaian percakapan coaching berdasarkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Apakah percakapan coaching nanti sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Begitu ya Ibu? Iya. Sebelum praktik coaching dilakukan, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Anita selaku coach. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan coaching nanti? Baik Bu, terima kasih waktu yang diberikan. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi kehadiran penuh Bu, kemudian mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagaimana
bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dalam percakapan? Yang ingin saya observasi itu kompetensi dalam pengajuan pertanyaan yang berbobot, Bu. Lalu apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikatornya itu jika saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot berupa pertanyaan terbuka yang dapat memberdayakan kode dalam memunculkan ide-ide serta menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapi tadi, Bu. Ya. Jadi bisa kita mulai ya, Bapak Ibu? Ya. Yap. Selamat siang, Pak Mul. Selamat Apa siang. kabar? Bu Anita, alhamdulillah kabarnya hari ini baik Bu Anita. Iya. Iya, kemarin itu Pak Mul mencari saya ya. Iya. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu, Pak Mul? Ya Bu, saya ingin sharing kepada Bu Anita. Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Nah, di kelas saya merasakan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan gitu loh Bu dalam teknik pembelajaran penyampaian materi. Selama ini hanya menggunakan metode konvensional dan menuntut kepada peserta guru aja, bukan peserta didik, yaitu metode ceramah, sehingga pembelajaran yang saya ke siswa itu kurang berfaedah dan kurang bermanfaat. Oh, jadi Pak Mul dalam memberikan pembelajaran ke siswa itu masih menggunakan metode konvensional. Betul, ya, iya. dan masih berpusat kepada guru begitu. Iya, iya. Iya, Ibu masih menggunakan metode konvensional dan masih berpusat pada guru atau masih dengan cara saya yang lama gitu loh Bu. Oh iya iya iya, saya Iya. mengerti Pak Mul. Iya, iya. Selanjutnya itu kira-kira dari sharing kita nanti apakah yang ingin Pak Mul dapatkan? Yang saya ingin dapatkan Bu Anita adalah adanya perubahan lah di kelas saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya seperti itu. Oke, jadi Pak Mul mengharapkan adanya perubahan. Nah, perubahan seperti apa sih yang ingin Pak Mul harapkan nanti ke depannya itu? Yang saya ingin perubahan adalah dalam pembelajaran tentunya Bu, misalnya guru menggunakan metode dan media yang lebih bervariatif lah sesuai dengan zaman sekarang ini Bu. Oh iya iya iya. Nah, dalam pembelajaran dengan menggunakan media dan metode yang bervariatif itu, saya kira kira-kira nih berada di antara 1 sampai 10 itu kira-kira di kelas Pak Mul itu berada di level berapa? Nah, untuk yang saya alami Bu Anita sekarang ini ya di kelas saya itu sekitar di level 6 lah Bu, seperti itu. Oh, baiklah. Iya. Dalam kondisi saat ini kira-kira itu di level berapa bisa ditingkatkan Pak Mul itu sehingga nanti terdapat perubahan dalam pembelajaran dengan menggunakan media dan metode yang bervariatif tadi. Saya kira saya ingin meningkatkan ke level 8 ya Bu, karena banyaknya guru-guru senior di sini. Kemudian jadi saya kira naik ke level 8 itu masih mungkin untuk menjadikan perubahan dalam pembelajaran. Baiklah. Jadi dari level 6 itu Pak Mul mengharapkan bisa naik menjadi level 8. 8. Kemudian kira-kira apa yang akan Pak Mul lakukan untuk menciptakan perubahan dalam pembelajaran tersebut? Nah, itu Bu yang saya angan-angankan Bu Anita. Ya mungkin semacam pembelajaran dengan menggunakan video mungkin atau menggunakan PPT serta alat peraga lainnya yang menunjang seperti itu. Oh iya iya. Kemudian kira-kira dari yang Pak Mul rencanakan tersebut, strategi mana yang kira-kira dapat berhasil diterapkan di kelas nantinya? Ya mungkin dengan memberikan beberapa metode tersebut dengan menggunakan video atau PPT atau alat peraga, anak-anak nanti bisa lebih interaktif lah Bu dan lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran yang saya laksanakan. Oke, baiklah Pak Mul. Nah, dalam pemberian pembelajaran dengan metode-metode yang inovatif tersebut, kira-kira itu Pak Mul membutuhkan dukungan atau support tidak? Yang jelas ya tentunya Bu, saya membutuhkan dukungan dari rekan lah yang utama, yang lebih mahir dalam menggunakan IT dan juga mahir dalam menggunakan metode dan media pembelajaran, dan tentunya juga meminta dukungan dari kepala sekolah lah serta rekan sejawat yang lainnya itu, seperti itu. Oh iya. Kemudian kira-kira kapan ya Pak Mul akan menerapkan program pembelajaran dengan menggunakan metode dan
media pembelajaran yang bervariatif tersebut? Rencananya hari ini Bu, saya akan mulai menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media dan metode interaktif tersebut. Seperti itu Bu. Baiklah Pak Mul. Ya. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Pak Mul dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan gambaran Bu, bagaimana saya memperoleh perubahan dalam pembelajaran tentunya. Dengan strategi menggunakan media dan metode yang interaktif tadi yang sudah saya sebutkan, dan juga berkolaborasi Bu, ya, dengan teman sejawat yang memiliki keahlian dalam mengelola media dan metode pembelajaran sehingga tercipta perubahan yang lebih baik di kelas saya, seperti itu. Baiklah Pak Mul, sekarang sudah ada gambaran ya terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk perubahan pembelajaran yang lebih interaktif. Saya doakan semoga Pak Mul diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran yang interaktif di kelasnya. Selanjutnya saya tunggu curhatan selanjutnya ini setelah Pak Mul melaksanakan program-program tersebut. Mungkin percakapan kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi semoga nanti rencana Bapak itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bu Anita karena sudah meluangkan waktunya, sudah menjadi pendengar yang baik, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan nanti bisa bermanfaat bagi siswa, untuk saya sendiri dan juga untuk rekan sejawat. Amin. Mungkin lain kali kalau ada sharing atau permasalahan dari Pak Mul bisa cerita kembali ke saya ya Pak Mul. Ya Bu, insya Allah. Terima kasih Pak Mul, selamat siang. Selamat siang juga Bu Anita. Terima kasih kepada Bu Anita dan juga Pak Mulyanto atas praktek coaching yang sudah dilakukan. Selanjutnya, izinkan saya mengajukan pertanyaan kembali kepada Ibu Anita selaku coach. Apa yang sudah Ibu lakukan sebagai coach pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Yang menjadi indikator ketercapaian saya itu yaitu percakapan coaching tadi. Saya sudah menghadirkan diri secara penuh Bu, kemudian mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi sudah berupa pertanyaan yang terbuka dan mampu memberdayakan coach dalam memaksimalkan potensi untuk menemukan solusi atas permasalahannya tadi. Baik, berdasarkan pengamatan saya tadi, percakapan coaching sudah dilakukan dengan baik dan berdasarkan atas alur cerita. Pada awal percakapan tadi, tujuan percakapan sudah terlihat jelas ya. Lalu selanjutnya pada tahap identifikasi dan rencana aksi, Bu Anita sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan memberikan pertanyaan yang terbuka, ya, tidak ada judgement atau penilaian sama sekali. Dan tentang ukuran keberhasilan dalam program kegiatan, hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan dalam program juga sudah disampaikan, hal-hal yang sudah ada dan bisa membantu keberhasilan program serta dukungan yang dibutuhkan. Pertanyaan berbobot yang diajukan Bu Anita ini juga sudah memunculkan ide-ide baru dari Pak Mul selaku coaching. Pada tahap tanggung jawab, tadi Bu Anita sudah membuat kesepakatan juga dengan coaching terkait waktu untuk melakukan sesi refleksi setelah program dilaksanakan. Selanjutnya, kompetensi apalagi yang ingin Ibu Anita kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu kompetensi mendengarkan aktif Bu, karena saya ingin melatih fokus saya terhadap apa yang dikatakan oleh coaching dan memahami keseluruhan makna yang disampaikan oleh coaching tersebut dengan menghindari asumsi atau penilaian terhadap coaching terhadap situasi yang dihadapi. Begitu. Ya, tentunya juga dalam memberikan umpan balik biar nggak salah ya Bu ya, tepat sasaran. Baik, terima kasih Bu Anita dan juga Pak Mul atas praktek coachingnya. Mohon maaf apabila dalam pendampingan saya ada yang kurang berkenan dalam melakukan pengamatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Yeay.